Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifa Putri Kaira, NIM 20233038 dari Prodi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan resume yang telah saya buat yaitu tentang komunikasi perpajakan dengan mata kuliah komunikasi perpajakan. Manusia adalah makhluk yang saling bergantungan antara satu dengan satu yang lain. Komunikasi sangatlah penting bagi manusia, baik komunikasi secara verbal maupun komunikasi secara non-verbal. Pada dasarnya, komunikasi digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan aktivitas hubungan antara manusia dengan kelompok. Pajak. Apa sih itu arti pajak? Pajak adalah iuran wajib yang diperuntukkan ke orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan tidak langsung mendapatkan imbalan. Komunikasi. Apa itu arti komunikasi? Komunikasi adalah proses di mana terjadinya suatu interaksi yang melakukan pertukaran informasi antara suatu pihak dengan pihak yang lainnya dengan tujuan memberikan informasi atau pengetahuan. Apa sih itu arti komunikasi perpajakan? Itu adalah komunikasi perpajakan adalah proses di mana terjadinya suatu interaksi yang melakukan pertukaran informasi yang menyangkut tentang pajak yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal di perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diperuntukkan kepada fiskus dan wajib pajak yang memiliki hubungan yang baik. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi intrapribadi, yaitu adalah atau intrapersonal communication, yaitu adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Komunikasi interpersonal, itu adalah komunikasi antara orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain yang secara langsung, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Menurut Muhammad dalam kurung 2004, P 159 sampai 160 terdapat klarifikasi komunikasi interpersonal menjadi interaksi intim, percakapan sosial, integrasi atau pemeriksaan dan wawancara. Baiklah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah interaksi intim, termasuk komunikasi di antara teman dekat, anggota sanak famili, dan orang-orang yang mempunyai ikatan yang emosional yang kuat. Yang kedua adalah percakapan sosial, termasuk yaitu adalah komunikasi yang melakukan percakapan melalui media sosial seperti saya lagi chattingan dengan teman saya di WhatsApp, di Instagram, dan sebagainya, dan mencangkut tentang media sosial. Integrasi atau pemeriksaan, termasuk interaksi yang meminta atau menuntaskan informasi dari orang lain dengan contohnya, saya adalah seorang penjabat tinggi dan di bawahan saya melakukan kesalahan, otomatis saya akan mengintegrasi kenapa dia melakukan hal seperti itu, mencari tahu kenapa dia seperti itu. Dan yang terakhir adalah wawancara, yaitu adalah interaksi antara dua orang yang melibatkan percakapan tanya-jawab. Yang selanjutnya adalah komunikasi antar pribadi, yaitu adalah interpersonal communication, yaitu adalah komunikasi antara seorang dengan orang lain secara tatap muka yang melakukan respon verbal dan non-verbal, baik yang berlangsung secara langsung. Komunikasi antar pribadi termasuk komunikasi addict communication yang hanya melibatkan dua individu. Ciri-ciri komunikasi diaktif itu adalah komunikasi yang dilakukan secara berdekatan, pengirim dan penerima pesan secara langsung. Selanjutnya adalah komunikasi kelompok kecil, yaitu adalah komunikasi yang dilakukan sekelompok kecil atau small group communication. Selanjutnya, komunikasi publik, yaitu adalah interaksi antara seorang pembicara dengan sejumlah orang. Sepertinya seorang penceramah melakukan ceramah di masjid. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah komunikasi organisasi, yaitu adalah organizational communication. Terjadi dalam suatu organisasi yang bersifat formal maupun informal. Yang terakhir adalah komunikasi massa atau mass communication. Komunikasi yang menggunakan media cetak maupun elektronik. Materi selanjutnya yaitu adalah tentang bentuk dasar komunikasi.
Bentuk dasar komunikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal. Yang pertama, mari kita bahas komunikasi verbal. Komunikasi yang disampaikan secara lisan maupun tulisan yang menggunakan suatu bahasa. Komunikasi verbal terbagi menjadi dua bagian komunikasi, yaitu adalah komunikasi lisan atau oral communication atau berbicara dan mendengar, dan komunikasi tertulis atau written communication atau menulis dan membaca. Yang pertama, mari kita bahas oral communication dengan contohnya, 1 berbicara, 2 menyimak. Kalau written communication itu adalah membaca dan menulis. Selanjutnya adalah komunikasi non-verbal. Komunikasi itu adalah kumpulan isyarat, gerakan tubuh, intonasi, sikap, dan sebagainya. Komunikasi verbal disebut sebagai bahasa diam atau slate language. Menurut Mark Trapp dalam Cengger 2004.100, fungsi komunikasi nonverbal adalah 1. Meyakinkan apa yang diucapkan. 2. Menunjukkan peran atau emosi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang ketiga, menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya atau identitas. Yang kelima, menambah atau melengkapi ucapan yang rasanya belum sampai. Dalam studi komunikasi nonverbal dapat dikelompokkan sebagai berikut adalah kinesis, yaitu yang ditujukan kepada gerakan tubuh. Gerakan yang kedua, gerakan mata, 3 sentuhan, 4 paralanguage, 5 diam, 6 postur tubuh, 7 warna, 8 bunyi, 9 bau. Materi selanjutnya, lingkungan komunikasi. Menurut De Vito, lingkungan komunikasi dibagi menjadi 3 dimensi. 1. Dimensi fisik, yaitu adalah lingkungan nyata atau berwujud yang mempunyai kandungan pesan apa yang ingin disampaikan dan bagaimana disampaikan. 2. Dimensi sosial psikologis, komunikasi yang melibatkan tata hubungan status di antara mereka yang terlibat. Komunikasi yang berlangsung berdasarkan suasana di tempat dengan contoh. Komunikasi pesta pernikahan mungkin tidak boleh dilakukan di suasana rumah sakit. Kenapa? Karena di suasana rumah sakit itu sedih, sedangkan suasana di pesta pernikahan itu adalah bahagia. Maka kita harus menyesuaikan bagaimana percakapan kita dengan lingkungan kita. 3, yaitu adalah dimensi temporer atau waktu, atau dimensi waktu. Dimensi ini mencakup waktu sehari maupun waktu dalam hitungan sejarah di mana komunikasi tersebut berlangsung. Menurut De Vito mengatakan, 3 dimensi lingkungan saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Dengan contoh, terlambatnya memenuhi janji kencan atau lingkungan atau kontratemporal dapat mengakibatkan suasana persahabatan atau permusuhan atau lingkungan sosial psikologis yang kemudian dapat menyebabkan perubahan kedekatan fisik dan memilih rumah makan untuk menjadi makan malam atau lingkungan fisik. Menurut penelitian, yang paling banyak digunakan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal adalah komunikasi nonverbal. Karena banyak dari kita menggunakan komunikasi nonverbal itu dengan intonasi nada, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan sebagainya. Berikut adalah contoh komunikasi verbal, yaitu pertama, melakukan presentasi, 2 diskusi, 3 membaca koran. Dan komunikasi nonverbal yaitu adalah paralanguage, diam, gerakan mata, dan gerakan tangan. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.